Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Toharoh dengan tema semua bersih, hidup jadi nyaman. Tentu kalian pernah mendengar tentang materi Toharoh ini, bukan? Adapun submateri taharoh kita pada hari ini, yang pertama, pengertian taharoh. Yang kedua, macam-macam najis. Yang ketiga, macam-macam hadas. Yang keempat, cara taharoh. Dan yang kelima, hikmah taharoh. Taharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim, sehingga menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis golongan ringan. Kemudian kedua, najis mutawassithah yang termasuk golongan sedang. Dan yang ketiga, najis mughallazah yang tergolong berat. Adapun yang termasuk jenis najis muhaffafah adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Yang termasuk jenis najis mutawassithah adalah narah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk najis mughallazah adalah segala sesuatu yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikan najis muhaffafah adalah dengan cara memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Cara mensucikan najis mutawassithah adalah dengan cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Sedangkan cara mensucikan najis mughallazah adalah dengan cara membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Macam-macam hadas. Hadas terbagi ke dalam 2 macam. Yang pertama, hadas kecil. Yang menyebabkan seseorang berhadas kecil adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilang akal, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan menyentuh kubul ataupun dubur dengan telapak tangan. Yang kedua adalah hadas besar. Yang menyebabkan seseorang berhadas besar adalah hubungan suami istri, keluar mani, haid atau menstruasi, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Adapun cara mensucikan hadas kecil adalah dengan cara wudhu atau dengan tayamum jika tidak menemukan air. Sedangkan cara mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib atau dengan tayamum jika tidak menemukan air. Cara taharah itu ada 3. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau dilafalkan, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Kemudian membasahi seluruh tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwuduk terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya.
Yang kedua, wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun cara wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat dalam hati, dan jika dilafalkan maka bacanya sebagai berikut. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Kemudian dilanjutkan membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib dilakukan secara berurutan dan diakhiri dengan berdoa setelah wudu. Yang ketiga, tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau hadas besar, sementara kita harus segera melaksanakan sholat. Namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal, maka solusinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Cara ini boleh dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, telah masuk waktu sholat. Bertayamum itu sangatlah mudah. Caranya adalah sebagai berikut. Mengawalinya dengan niat. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian mengusap muka dengan tanah ataupun debu yang suci. Dilanjutkan mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Dan diakhiri mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Hikmah taharah. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula mengatakan kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman.